Selamat petang pemirsa, saya Muhammad Rizky. Saya akan memandu Anda di kabar petang hari ini untuk perbincangan mengenai evaluasi Kabinet Jokowi JK. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu kabar terkait. Menurut penelitian sejumlah lembaga riset, mereka kecewa dengan kinerja Kabinet Jokowi JK. Masyarakat menginginkan agar Jokowi melakukan perombakan kabinet. Baru-baru ini, sejumlah lembaga survei merilis hasil penelitian tanggapan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi JK. Hasilnya menurut survei yang dibuat Poltreking Institute, sebanyak 48,5% publik menyatakan tidak puas dengan kinerja 6 bulan pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Tingginya ketidakpuasan publik itu disebabkan karena Jokowi JK dianggap belum berhasil merealisasikan janji-janji mereka saat kampanye. Dari sejumlah sektor yang menjadi materi survei, publik paling kecewa terhadap sektor ekonomi. Kekecewaan itu dipicu oleh sejumlah faktor, seperti kenaikan harga BBM, beras, dan sejumlah kebutuhan pokok, serta melemahnya nilai rupiah. Sementara berdasarkan hasil survei yang dilakukan kelompok kedai kopi, 96,5% responden menginginkan agar Presiden merombak susunan menteri di kabinetnya saat ini. Menurut para responden, Presiden perlu melakukan pergantian menteri dengan sosok yang dianggap lebih mumpuni. Ada 58% yang menginginkan menteri baru dari kalangan profesional. Lalu benarkah kinerja pemerintahan Jokowi JK dalam 6 bulan pertama ini masih mengecewakan sehingga perlu adanya perombakan untuk membahas hal itu? Kita akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah ada di sini. Di sini ada Mas Henry Satrio yang merupakan pengamat politik. Selamat sore. Selamat sore. Dari kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, atau Kedai Kopi. Kedai Kopi. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Kemudian sudah bergabung bersama kami juga Kepala Pernas Pak Andrinov Caniago. Selamat sore, Pak Menteri. Selamat sore Bu Rizky. Ya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, Rizky. Kita berbicara soal bagaimana pemerintahan Pak Jokowi JK ini akan mengevaluasi kinerja para menteri 6 bulanan, Pak. Kemudian beberapa lembaga survei, lembaga riset gitu melakukan survei bahwa setidaknya ada yang menginginkan adanya evaluasi ini dengan pergantian menteri. Ada juga yang menginginkan tidak diganti tapi rotasi, ya kan? Kemudian ada tambahan menteri dari KIH, itu elemen-elemennya. Tapi salah satunya Pak Menteri yang menjadi pembicaraan atau dari lembaga riset ini sebagian besar adalah adanya pergantian atau evaluasi di bidang ekonomi, termasuk di Kementerian Pak Andrinov. Kalau menurut Anda komentar soal ini apa Pak Andrinov? Komentar saya? Ya. Yang harus dievaluasi lembaga-lembaga surveinya. Yang harus belajar itu para peneliti survei itu supaya tahu menempatkan jenis-jenis survei, tahu fungsi dari tiap jenis survei, ya. Jadi survei itu gunanya untuk meneliti objek yang cukup diketahui oleh publik, bukan hal yang tidak diketahui. Jadi kalau yang mau dilihat itu hasil, tunggu proses yang tepat, waktu yang tepat untuk bisa hasil itu layak disurvei. Tapi kalau ingin menilai suatu lembaga, harus lihat apakah lembaga itu lembaga yang berinteraksi banyak dengan masyarakat atau tidak. Ya, kalau BIN ditanyakan bagaimana masyarakat puas, kalau masyarakat bilang nggak puas, itu tidak layak karena pertanyaan tidak layak. Ya, kalau misalnya Mensesnek atau Kementerian Sekretariat Negara ditanyakan, itu tidak layak disurvei. Tapi kalau kepolisian, bagaimana, apakah Anda puas dengan lembaga kepolisian? Itu layak karena lembaga itu langsung berinteraksi dengan masyarakat luas. Ya. Jadi, dari segi kalau yang mau dilihat itu adalah ukurannya adalah output. Output butuh proses. Ini kerjaan pemerintahan, bukan kerja bikin kue. Bikin kue kemarin beli bahan, hari ini bisa disajikan. Jadi yang harus belajar itu adalah lembaga survei, kapan tepatnya harus melakukan survei,
dan objek yang apa yang tepat dijadikan untuk survei. Oke, Pak Ardinov, bukannya Apakah 6 bulan ini tidak cukup untuk melihat kinerja dari Oh kabinet? tidak, 3 bulan aja habis waktu untuk menyusun perencanaan, menata organisasi. Nah kalau yang diharapkan itu hasil ekonomi itu butuh selain perencanaan, butuh proses untuk alokasi anggaran. Setelah anggaran dialokasikan, butuh proses untuk dilelang, ditender, kemudian dijadikan barang modal, baru menghasilkan output. Tetapi memang ada yang dalam 3 bulan itu bisa ada hasilnya secara fisik. Misalnya, sekarang Anda lihat, ya masyarakat harus lihat, ikan sekarang melimpah, nelayan dengan mudah dapat menangkap ikan, ya hasil tangkapan bisa meningkat. Nah karena itu tindakan kebijakan yang bisa mendatangkan hasil dalam tempo sekian bulan. Begitu juga bulan ini, minggu-minggu ini, kita akan bisa lihat hasil panen meningkat. Karena untuk menghasilkan panen hanya butuh waktu 3,5 bulan. Nah itulah hasil dari 3,5 bulan yang lalu. Tapi yang kalau yang ditanyakan adalah hasil-hasil ekonomi yang agregat, itu tidak tepat. Oke. Meskipun ini hasil riset tadi ya, ditanyakan kepada masyarakat ya. Tadi, balik lagi, meskipun ini ditanyakan kepada masyarakat, ini ilmiah, ditanyakan kepada masyarakat, Pak Menteri. Begini saya katakan, setiap jenis penelitian itu ada fungsinya dari segi waktu maupun objeknya. Jadi kalau ingin menanyakan ke masyarakat, itu tentu harus hal yang minimum diketahui oleh masyarakat itu. Mana tahu masyarakat apa yang dikerjakan oleh Bappenas. Oke. Bappenas itu kerjanya diam-diam, seperti hanya lembaga-lembaga lain ada yang kerjanya diam-diam. Output akhirnya adalah dokumen kebijakan. Iya. Oke, Bang Henry. Ya, saya sih senang juga akhirnya Pak Menteri bicara tadi banyak sekali tentang program-program pemerintahan gitu. Nah, kalau misalnya tadi Pak Menteri bilang mana tahu masyarakat program-program kerja Bappenas atau apa hasil-hasil Bappenas. Nah, itulah yang harus sebetulnya ditingkatkan dari Bappenas, bahwa ada komunikasi politik atau komunikasi publik yang dilakukan Bappenas untuk menyampaikan bahwa inilah kerja-kerja Bappenas selama 6 bulan, sehingga masyarakat juga memahami. Kan pada saat kita melakukan polling ini, itu namanya sudah lain lagi ini yang kan jadi objek mereka penelitian. sangat terpengaruh dengan komunikasi yang dilakukan oleh kementerian-kementeriannya. Jadi pada saat sebuah kementerian bisa menyampaikan apa yang mereka lakukan kepada publik, kalau itu namanya yang kementerian-kementerian ini bisa mendapat sisi nilai positif dari masyarakat gitu. Jadi maksudnya komunikasinya. Jadi apa yang selama ini dikerjakan oleh kementerian harusnya disampaikan kepada publik. Iya. Begitu. Iya. Kenapa? Karena kan begini, dalam waktu, jadi marilah kita tarik mundur lagi pada saat Pak Jokowi JK terpilih menjadi presiden. Pada saat Jokowi JK terpilih menjadi presiden, harapan masyarakat terhadap pemerintahan ini berjalan dengan baik, cepat, dan kerja gitu kan. Karena kan awalnya kan begitu. Oke, ini baik atau tidak nah, sekarang sehingga pada saat 6 bulan ini masyarakat juga menunggu kan, ini bagaimana sih kerjanya pemerintahan ini kok belum terlihat hasilnya. Saya mengerti setiap setiap kementerian pasti melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan tupoksinya. Nah, tapi kan akhirnya masyarakat ini tidak melihat bahwa kok ini tidak ada perubahan yang signifikan di beberapa kementerian gitu misalnya. Jadi ini hanya masalah komunikasi dong. Kalau masyarakat tidak lihat karena tidak disampaikan, begitu saja. Bukan masalahnya komunikasi, mereka juga merasakan gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan yang kita tanya adalah polling opini publik. Artinya sudah ada output dong. Tadi yang disampaikan Pak Menteri kan ini kan outputnya belum ada. Kan Pak Menteri mengatakan outputnya belum ada, belum ada dihasilkan, jadi nanti lihatnya gitu. Nah, itu sih boleh-boleh saja. Lagi-lagi nih, makanya harusnya sih hal ini diterima dengan baik oleh Pak Menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Kenapa? Karena inilah yang terjadi opini publik di masyarakat, bahwa opini yang ada di masyarakat, kementerian bekerja tidak maksimal. Nah, sehingga apa? Kalau misalnya memang sudah maksimal, ya disampaikan saja ke publik gitu, bahwa inilah kerja kita nih, ini. Misalnya contoh ya, tentang harga-harga yang melambung tinggi gitu misalnya. Kenapa harga-harga ini melambung tinggi? Ya disampaikan saja. Misalnya lagi, kenapa sih harga BBM tuh harus naik jadi 7.400 ada nyata gitu ya, dan itu harus dijawab. Oke, baik. Sebelum ke Pak Menteri, sudah bergabung kami di ujung telepon, yaitu Ketua DPP dari PDI Perjuangan, Pak Sukur Nababan. Selamat sore Pak Sukur. Selamat sore Mas Rizky. Ya Pak Sukur, di sini kita berdiskusi bersama Menteri Kepala Bappenas dan kemudian ada Mas Henry Satrio soal evaluasi Kabinet Jokowi JK.
dan tadi sudah disampaikan Bapak Menteri, sesungguhnya lembaga-lembaga riset atau hasil survei ini yang mengedepankan bahwa memang harusnya ada perombakan dari hasil riset atau mengganti menteri atau merotasi, itu tidak tepat. Kalau menurut Anda sendiri dari partai, apakah memang sudah seharusnya sepantasnya memang ada hasil evaluasi ini kemudian mengakibatkan kepada perombakan kabinet dari partai? Ya, tentu kita kan harus melihat Mas Rizky bahwa pada saat Pilpres dan Pak Jokowi JK terpilih menjadi presiden, tentu ekspektasi harapan masyarakat untuk perubahan yang jauh lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya itu sangat besar sekali antusiasme masyarakat. Nah, tentu masyarakat berharap agar Pak Jokowi JK serta seluruh jajaran kabinet itu bisa bekerja dengan cepat, maksimal untuk memberikan kebaikan atau memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Nah, jadi kalau saya melihatnya begini, apapun itu hasil survei itu adalah sebuah fakta, dan yang paling penting adalah Pak Jokowi JK serta seluruh jajaran kabinet harus membuat hasil survei itu menjadi sebuah dorongan penyemangat untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Oke. Jadi Pak Syukur, dari apa yang Anda sampaikan ini, Anda setuju berarti ya, kalau memang tidak sesuai dirombak saja menteri ini, begitu? Nah, artinya kan begini, kalau kita lihat apapun kinerja menteri itu dampak langsungnya kan ke Pak Jokowi. Nah, karena masyarakat kan melihat yang dipilih masyarakat itu kan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, mengenai reshuffle kabinet, ya kami melihat bahwa reshuffle kabinet tersebut adalah hak prerogatif presiden. Nah, tentu agar kinerjanya lebih maksimal, tentu presiden yang lebih tahu bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana mewujudkan janji-janjinya, dan untuk menyesuaikan langgam janji. Kan Anda juga partai juga mengamati tentunya dong, karena pemerintahan ini Pak Jokowi JK kan pemerintahan kemudian pengusung utamanya PDI Perjuangan. Nah, apakah melihat dari kinerja pemerintahan Pak Jokowi JK ini sudah sesuai harapan di 6 bulan pertama ini atau belum? Nah, tentu kita melihat bahwa sejujurnya kan masih banyak masalah-masalah yang dihadapi pemerintahan sekarang. Contoh, kalau kita melihat anggaran APBNP itu kan baru diketuk dan anggaran belum turun. Nah, terus kemudian ada undang-undang ASN, masih banyak di tingkat eselon 1 yang belum selesai. Dan terus yang ketiga, tentu para menteri, apalagi ada kementerian-kementerian baru, ini kan masih perlu konsolidasi. Jadi masih bisa, kita harapkan kementerian yang sudah settle itu kan harusnya sudah lari cepat. Jadi masih bisa diterima begitu? Kelemahan-kelemahan yang dihadapi 6 bulan? Ini bukan masalah diterima dan tidak diterima, Mas Rizky. Seperti yang saya katakan tadi, untuk masalah reshuffle pemerintahan sekarang itu sepenuhnya hak prerogatif presiden, dan kami percaya presiden tentu akan pada saatnya melihat mana yang harus diperbaiki kinerjanya. Apa yang disampaikan tadi tentu masalah-masalah ekonomi kan itu yang dampak langsung, itu bukan hanya survei. Jadi kalau dampak ekonomi kalau ekonomi berdampak langsung artinya di kabinet ekonominya Pak Jokowi perlu ada pergantian, begitu? Bagaimana? Karena seperti saya katakan tadi, masalah pergantian dan bagaimana itu hak prerogatif presiden, Mas Rizky. Tapi yang paling penting adalah bagaimana presiden mampu meningkatkan dan menteri melihat bahwa proses ini, survei itu memberikan pacuan lebih besar lagi untuk bekerja lebih baik. Ya, baik. Kita jeda dulu sejenak, Pak Syukur, Pak Henry, juga Pak Menteri. Kita jeda, kami kembali sesaat lagi. Kita sambung lagi perbincangan kita di Kabar Petang hari ini. Saya langsung ke Pak Menteri. Pak Andrinov, kalau bicara soal tadi bagaimana suara partai juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk apa hasil evaluasinya, kemudian kalau memang dianggap perlu berubah silakan dirubah, kalau mau diganti silakan diganti. Nah, tapi kita bicara Pak Menteri, pertanyaannya adalah ada beberapa kementerian yang dianggap berkinerja baik oleh sejumlah survei, yaitu Menteri Perikanan, ya kan, yaitu kemudian Menteri Keuangan, Menteri Perumahan, kemudian Menteri BUMN. Ini menurut survei dari Kedai Kopi. Kemudian ada juga menteri yang kurang memuaskan. Ada beberapa nama, ada Pak
Sofyan Jalil, Menteri Desa dan PDT Pak Marwan Jafar, kemudian Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Mas Yudi, termasuk Kementerian Pak Andrinov dari yang disampaikan Bang Henry ini dari kedai kopi yang tidak kurang memuaskan. Makanya itu kita ini sedang menilai atau hanya ingin merekam opini publik, ya. Kalau menilai itu ada syarat-syaratnya, data harus cukup, valid, kuat, bisa dipertanggungjawabkan. Datanya harus memenuhi syarat. Ya, kalau Anda ingin menilai sebuah lembaga yang bekerja dengan diam, tapi dia bekerja keras untuk menghasilkan sebuah dokumen, itu Anda nggak bisa pakai opini publik. Anda mau menilai BIN misalnya itu betapa mereka bekerja keras, Anda nggak bisa ya dengan opini publik. Anda menganalisa Kejaksaan Agung nggak bisa dengan opini publik. Jadi lihat objeknya, itu yang saya maksud. Perhatikan fungsi dan dari tiap jenis penelitian, tiap jenis survei, kapan dia patut berlaku, kepada objek apa dia berlaku. Nah, tapi kalau Anda bilang, oh ini soal komunikasi, itu lain lagi. Ini kita sedang bicara penelitian komunikasi atau sedang mengevaluasi sebuah pemerintahan, mengevaluasi sebuah kementerian, sebuah badan. Itu yang saya maksud. Nah, karena menurut Bang Henry tadi tidak sampai apa yang dilakukan dan dikerjakan pemerintah itu tidak tampak dan tidak dirasakan gitu. Kalau yang dirasakan kan langsung dirasakan gitu. Makanya saya bilang ini sedang meneliti tentang komunikasi atau sedang menilai sebuah kinerja sebuah lembaga atau pemerintahan, kan itu ini harus jelas hubungan ya. Enggak, ini sih nggak apa-apa juga. Yang pertama Pak Menteri, itu kan hasilnya juga kurang memuaskan, bukan berarti buruk. Jadi kan tinggal di adjust lagi aja jadi memuaskan. Kemudian yang kedua, ini kan opini publik aja. Jadi kurang memuaskan, sangat memuaskan. Kalau opini publiknya mengatakan begitu, tepat atau tidak pertanyaan itu, tepat atau tidak penelitian atau survei itu? Enggak gini loh Pak. Ini kan opini publik, kata masyarakat. Ini loh kementerian-kementerian yang boleh saya ini Mas Henry, opini maksudnya publik saya sudah katakan syarat-syarat yang harus untuk dijadikan objek opini publik. Itulah objek yang memang masyarakat itu tahu merasakan persoalan itu. Baik, saya sederhanakan Bang Henry. Maksudnya Pak Menteri ini mengatakan gini, sesungguhnya para masyarakat ini tahu tidak kinerja atau yang memang harus dilakukan oleh Kementerian Bappenas misalnya itu loh. Untuk kan dalam waktu yang singkat, oleh masyarakat itu kan jangka pendek yang berpengaruh terhadap dia. Saya ngomong dulu dong Pak Menteri. Sebentar Pak Menteri, ya kita gantian. Yang dirasakan sama masyarakat kan adalah jangka pendek apa yang dia rasakan saat ini gitu misalnya. Program-programnya kalau gitu namanya penelitian tentang perasaan itu masyarakat. Kan panjang. Pak, bentar dong Pak. Pak Menteri, sebentar. Masa Bapak nggak mengizinkan rakyat bicara Pak? Silakan Henry. Boleh nggak saya bicara Pak? Silakan Pak. Rakyat nih Pak. Ya silakan. Nah gitulah. Lupa kan saya jadi apa sih? Pertanyaan apa tadi? Iya tadi, bagaimana dirasakan langsung? Apakah sesungguhnya apa yang ditanyakan itu, isinya itu, rakyat paham tidak apa yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Bappenas misalnya? Jadi kan misalnya sekarang begini, pada sebuah diskusi bilang, nah ini sekarang kenapa menurut Anda Menteri Pertanian nih yang kurang memuaskan? Ya habis sekarang harga-harganya mahal-mahal. Terus kemudian dia juga tidak pernah bicara sebetulnya kita aman nggak sih beras-beras kita tuh gimana. Ini kan ingat ya, terus kemudian pertanyaannya kan jauh sebelum pada saat panen raya saat ini gitu. Nah ini nih planningnya gimana sih, perencanaannya gimana gitu. Kalau perencanaan kan harusnya tugas Bappenas gitu. Oh iya Bappenas sudah ada. Saya ngerti Pak Menteri, RPJMN kan sudah dibuat gitu kan. Tapi apakah masyarakat kalau RPJMN sudah dibuat yang memang targetnya menengah dan panjang itu, terus kemudian juga harus gimana pada saat mereka merasa bahwa ada kesulitan untuk membeli bahan pokok gitu misalnya karena harga-harga melambung tinggi. Boleh dong mereka tanya kan jangka pendek bahwa ini apakah ada nih perencanaan jangka pendek. Makanya pada saat mereka tidak menemukan itu dan tidak pernah juga ada solusi. Tidak ada juga sumbernya di media yang menjelaskan itu, makanya dia bilang wah ini kurang memuaskan nih gitu. Jadi kan harus tinggal dipuaskan. Dan ini Pak Menteri juga ini kan opini publik dan waktu 6 bulan ini sih harusnya menurut saya ini menguntungkan juga untuk para menteri. Kenapa? Loh ya masih jauh, baru 6 bulan kan setengah tahun. Ini kan jaraknya masih 5 tahun, masih ada 4,5 tahun lagi gitu. Kan senyum-senyum begitu kan ganteng Pak Menteri itu. Ayo, ya Pak Andrinov. Saya jelasin ya. Ya, silakan Pak. RPJMN itu singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ya.
konsep yang dihasilkan itu untuk merencanakan pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun, bukan untuk yang 3 bulan tadi itu. Ya, yang 3 bulan itu crash program, ya. Itu program di bidang seperti di kemarin peningkatan produksi pangan, ya, digenjotlah, diamankanlah distribusi pupuk, bibit, disuplai traktor, dicek pengairan. Maka dalam tempo 3,5 bulan itu muncullah hasilnya, gitu. Ya, begitu juga di gebrakan Bu Susi di bidang perikanan, ya, dengan melakukan penangkapan, pengamanan segala macam, maka membuat hasil tangkap nelayan kita yang kita sendiri itu menjadi meningkat, gitu. Nah, itu pekerjaan yang tidak perlu direncanakan panjang-panjang, ya, memang itu soal pengambilan keputusan saja. Nah, ada hal-hal tertentu yang memang bisa diambil keputusannya, termasuk pemerintah mengambil keputusan apa? Memberlakukan dengan segera badan pelayanan terpadu satu pintu misalnya, sudah berjalan, dan itu nampak bagaimana respon investor, penanam modal, ya, naik, ya. Nah, untuk hal-hal seperti itu ya bisa untuk jangka pendek. Tetapi yang dikerjakan oleh Bappenas, ya, selama 3 bulan pertama itu adalah menyusun RPJMN, ya. Nah, kemudian kami membahas lagi anggaran selama 1 bulan penuh dengan DPR. Itu kerja siang malam, ya. Itu bukan pekerjaan yang heboh-heboh. Baik, Pak Menteri, semoga jawaban tadi memuaskan. Sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Mahendra. Jadi sudah dijawab paling tidak apa yang sudah dikerjakan. Ya, cukuplah buat saya sudah cukup. Sudah dikerjakan. Baik, terima kasih Pak Menteri atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Pak Menteri. Ya, kemudian di ujung telepon Pak Sukur Nababan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di perbincangan sore hari ini. Dan akhirnya saya Muhammad Rizky, saya tutup perbincangan kita di Kabar Petang. Kabar Petang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya Elvira dan juga Bayu. Sesaat lagi. Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Tinju bukanlah hal yang asing bagi Floyd Mayweather Jr. Ya, keluarga Mayweather dikenal sebagai pencetak juara dunia. Sang ayah Floyd Mayweather Senior dan pamannya juga pernah menjadi raja di atas ring tinju. But not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. Ibarat pepatah, buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Floyd Mayweather Jr. bak buah yang jatuh dari pohon keluarga Mayweather. Ya, keluarga petinju akan selalu melahirkan petinju. Saat ini Floyd Mayweather Jr. adalah salah satu petinju terbaik, juara dunia untuk 5 kelas berbeda, dan rekor yang mumpuni. 47 kali naik ring tanpa sekalipun menderita kekalahan. Tak heran jika ia kini menjadi petinju dengan bayaran termahal sejagat dan dijuluki si manusia uang. Bukan kebetulan, Floyd Mayweather Jr. menjadi kesatria di ring tinju. Sang ayah Floyd Mayweather Senior juga adalah seorang petinju. Saat berlatih, sang ayah pun sudah mengajak si junior sejak kecil, bahkan ruang keluarga Mayweather tak ubahnya sebuah sasana tinju. Bukan hanya sang ayah, darah tinju juga mengalir pada pamannya Roger Mayweather dan Jeff Mayweather. Roger Mayweather yang lebih dikenal dengan julukan Black Mamba juga pernah menjadi seorang juara dunia setelah Floyd Mayweather Senior harus gantung sarung tinju akibat berurusan dengan kepolisian. Kini pengalaman ketiganya yang menjadi menu latihan Floyd Mayweather Jr. Dan terbukti pengalaman itu mampu membawa The Money mencatatkan rekor yang cukup fantastis di atas ring tinju. Akankah catatan itu masih akan berlanjut kala bersua Manny Pacquiao 3 Mei nanti? Pemirsa, jelang laga pertarungan abad ini melawan Manny Pacquiao, petinju Floyd Mayweather Jr. kembali menuai kontroversi. Mayweather kembali pamer kekayaan sebagai upaya perang urat syaraf dengan Pacquiao yang terkenal sederhana. Mendapat julukan The Money atau Sang Uang bagi seorang Floyd Mayweather Jr. memang bukan tanpa alasan.
Jelang pertarungan dengan Manny Pacman Pacquiao awal bulan depan, Mayweather kembali menunjukkan kenapa dirinya berjuluk The Money. Mayweather memang tetap berlatih jelang laga seru nanti, namun hal itu tak menghentikannya untuk kembali pamer kekayaan. Kali ini, ia mengunggah video singkat saat dirinya mengendarai dan berpose dengan mobil-mobil mewah barunya. Kali ini, ia memamerkan mobil barunya, Mercedes Maybach S600 yang dibelinya dengan harga $210.000 Amerika atau sekitar 2,7 miliar rupiah lebih. Mobil ini menjadi mobil terbaru yang melengkapi koleksi mobil mewah pribadinya. Mayweather sudah memiliki 2 Bugatti Veyron, sebuah Bugatti Veyron Grand Sport, 2 Ferrari Spider, sebuah Lamborghini Aventador, mobil Porsche 911, dan 1 Ferrari GTB Fiorano. Mayweather memang hobi mengkoleksi mobil-mobil mewah yang diproduksi secara terbatas, tentunya dengan harga yang di luar batas kemampuan orang biasa. Harga memang tidak akan menjadi masalah baginya, karena dari pertarungan dengan Pacquiao nanti, Mayweather diprediksi akan mengantongi bayaran sekitar $120 juta Amerika atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Petinju berusia 38 tahun ini memang pantas sombong karena sebagai juara bertahan, ia memiliki rekor sempurna dengan 48 kali menang tak terkalahkan. Dengan kekayaannya ini, Mayweather sepertinya tak akan pusing setelah tak lagi bertinju nantinya. Mayweather sempat berujar dirinya ingin pensiun di tahun ini setelah melakoni 1 laga lagi usai melawan Pacquiao. Ya, pastikan Anda tidak melewatkan pertarungan abad ini antara Floyd Mayweather Jr. melawan Manny Pacquiao hanya di TV One Minggu 3 Mei 2015. Jangan lupa dicatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Dan pemirsa, pihak Hotel Media akhirnya membatalkan pesta bikini kelulusan siswa SMA yang digelar oleh sebuah event organizer. Kabar yang kami hadirkan sesaat lagi. Kita lanjutkan kabar petang. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada seluruh sekolah yang menyatakan bahwa acara pesta bikini sekolah yang diselenggarakan oleh ada event organizer ya, bukan diselenggarakan secara resmi oleh pihak sekolah. Ya, dan Ahok pun melarang seluruh siswa sekolah untuk hadir ke acara tersebut. Itu udah kita kasih surat edaran kepada seluruh sekolah. Itu bukan sekolah atau murid yang bikin, tapi ada hotel, ada IO yang membuat itu, mengundang sekolah datang. Kita udah kasih edaran pada seluruh sekolah tidak boleh hadir acara seperti itu. Itu pesta yang nggak benar. Itu sudah kirim surat. Sementara itu, sejumlah guru SMA negeri di Jakarta dan Depok ramai-ramai menolak penyelenggaraan pesta bikini kelulusan siswa SMA. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise menyatakan pesta tersebut bertentangan dengan nilai ketimuran dan agama. Iya, saya udah telepon staf khusus saya tadi pagi untuk mengecek, langsung udah dicek ke sana. Jadi kita udah lapor ke P2TP2 unit terpadu untuk kalau bisa menghubungi mereka. Saya ingin ketemu mengapa sampai ada acara seperti itu. Saya akan lapor juga Pak Anies Baswedan untuk melihat kalau bisa tidak boleh lagi gitu seperti itu ya. Karena nilai-nilai ketimuran kita punya budaya, agama yang harus dijaga. Tadi kebetulan begitu dengar kami kaget. Nah, akhirnya kami koordinasi dengan wakil kepala sekolah. Kemudian ada kebetulan beberapa alumni ada di sini. Saya menanyakan, dia bilang, tidak Bu, pokoknya kita pastikan anak-anak kita, teman-teman kita nggak ada yang datang. Saya bilang, kita pastikan, tadi juga ada dari merdeka.com, saya pastikan kami akan menindaklanjuti berita itu, baik ke siswa-siswi, beberapa alumni, bukan alumni, anak-anak yang baru lulus itu, untuk mengecek kebenaran itu. Waktu melihat itu ya kaget, nggak percaya, rasanya memang menjatuhkan nama sekolah sekali kan. Makanya langsung berbagi, share dengan semuanya, guru-guru, itu kan grupnya guru. Tolong deh dibuka semuanya ini, supaya guru itu semuanya berpikir kan.
Ternyata dicek lagi di YouTube udah nggak ada. Apa yang mau kita lakukan? Ya pagi kita kasih tahu lagi, kok cuma mama mencari. Dan kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Petang kali ini. Saya Alfira Kerunisa. Saya Bayu Andrianto. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang.